Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كوثر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, mencapai negara yang adil dan makmur dengan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengertiannya ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengertiannya ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita, mencapai negara yang adil dan makmur dengan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama
menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya, ikut serta membina keutuhan bangsa untuk jasmani serta rohaninya. Hizballah, kan sudah disebut oleh Qari'ah tadi. Ya Masya Allah. Yang fungsi utamanya sebagai benteng organisasi Nahdlatul Wathon, membina persaudaraan, persatuan, keamanan, dan ketertiban, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bertepatan minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi, pakai tangan. Siapa yang mampu pakai tangan yughayyir biyadihi, melihat mungkar di aparat kepolisian, aparat TNI, itu kan, karena dia mempunyai alat. Adapun kita apakah ada kemampuan? Ada, pasti ada itu. Tapi kalau kita lewat doa, yang terutama menjadi benteng barisan Hizbullah Salatul Nahdlatain, disebut juga di dalam lagu perjuangan. Hizbullah bela negara, hasil muktamar peraya, hasil muktamar peraya, selalu siap siaga di mana dan kapan saja, di mana dan kapan saja. Banyak itu lagu perjuangan Nahdlatul Wathon, yang terutama di barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah juga berfungsi sebagai pansua karsa yang selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik dengan aparat pemerintah maupun sama pansua karsa yang memiliki visi dan misi yang sama dalam rangka menertibkan gerak langkah perjuangan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Maka dalam Munas Musyawarah Nasional 2 barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon tahun 14.435 Hijriah 2014 Miladiah disempurnakan tata tertib barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon sebagai berikut. Ada tata tertibnya. Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon adalah sebuah lembaga dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Perlu tahu saja. Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon selanjutnya disebut Hizbullah, disebut dalam Al-Quran. Okay. Barisan Hizbullah wadah tepat berhimpunnya kadar-kadar Nahdlatul Wathon yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon pada tanggal 6 Syawal 1420 Hijriah 13 Januari 2000 Miladiah di Kalijaga, Kecamatan Iman Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah akan kita hultah barisan Hizbullah sesuai dengan tanggalnya yang sudah kita dengar tadi. Nah, insya Allah tanggal 13 Januari. Tinggal berapa bulan? 3 bulan setengah. Ya, September mungkin, Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan setengah. Sanggup lembu hadir? Sanggup. Oke, kita hijaukan Anjani ini seperti ini pada hari ini. Alhamdulillah. Makanya bersyukur sebesar-besarnya dengan kehadiran pelungguh semua, yang terutama keluarga besar Nahdlatul Wathon, barisan Hizbullah. Jadi Maulana Syekh Mustafa sudah beliau itu masuk barisan Hizbullah. Begitu juga Said Dr. Ahmad Muhammad Rukaimi sampun beliau itu berdoa mati barisan Hizbullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. DP kalah dengan jauh nih. Ya Allah, dari Mekah beliau ke sini sama-sama mengikuti di dalam barisan kita, barisan Hizbullah. Yang belum menerima baju silahkan diusulkan kepada ketua poskonya masing-masing.
ketua marennya, ketua markas cabangnya, insya Allah kita semua merata ya menjadi pasukan-pasukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah untuk tahun berikutnya insya Allah kita semua menjadi orang barisan Hizbullah. Kena tugas pelungguh itu luar biasa. Di setiap hari pelungguh layatan, nggak pernah libur itu. Luar biasa Hizbullah ini, kaya dunia dan akhirat. Satu kali layatan 2 kirat, 2 kali 4 kirat. Ya Allah, sudah berapa kirat? Ada 1000 kali kita layatan dari sejak tahun 2000 lebih dia. Ya Allah, banyak sudah emas kita simpan itu, tapi kita diberikan, diamankan dulu hasil karya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pelungguh menjadi barisan Hizbullah. Saya ya Allah betul-betul pelungguh itu ya, kita betul-betul ikhlas ngiring guru besar kita Bapak Maulana Syekh, bukan karena itu, karena ini yang sekalipun bermacam-macam cara orang mengatakan kita itu, oh Hizbullah ini dia saja yang anukan jalan itu, nggak bisa kita jalan kalau dia sudah keluar katanya. Diamkan saja saja, sanakan apa yang kita diberikan tugas oleh pimpinan kita. Betul-betul sami'na wa ata'na, seperti yang selalu kita dengar oleh pimpinan yang tertinggi, pimpinan kita yang tertinggi. Insya Allah, insya Allah, jangan hanya sekedar di mulut tapi di hati tidak. Kan katanya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia mengatakan iya tapi nggak mau dilakukan itu luar biasa salahnya itu kan. Semua ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kami mewakili rekan-rekan panitia. Nah, kalau ada kekurangan yang kami lakukan, baik sarana tempat kita ini, jadi cetaringnya yang di belakang itu ya terbuka nggak apa-apa juga, jadi banyak tempat kita. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu kami merasa syukur dengan kehadiran pelungguh. Jadi tetap kita umumkan di radio, di orari, di setiap tempat, baik di selatan, di barat, di tengah, di timur, ya selalu kita ingatkan kembali. Kalau tidak demikian, pelungguh nggak ingat bahwa hari Ahad tanggal 18 akan diadakan pengajian akbar. Tapi alhamdulillah pelungguh ramai. Ya, jadi Porda Lombok Tengah mengatakan, oh seperti hultah kita tunggu hari ini, katanya. Oh iya pasti, saya bilang. Kalau yang namanya kita sudah disuruh untuk mengikuti pengajian-pengajian oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, tetap kita mengingat kalimat sami'na wa ata'na. Yang sekalipun banyak kesibukan pelungguh, tahu pelungguh itu banyak kesibukan, tapi nanti sesi pengajian ya dikerjakan ya apa yang pelungguh akan laksanakan, akan kerjakan. Tapi insya Allah hari ini ada juga layatan, pelungguh dapat mengikuti layatan tersebut. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat lancar walafiat, panjang umur, murah rezeki, rajin segala-galanya, yang terutama mengerjakan sholat 5 waktu seperti pengajian yang diberikan kita oleh Maulana Syekh Mustafa di Kelayu itu. Jangan sampai ketinggalan sholat 5 waktu, peliharalah dia, katanya kan beliau. Ya, kita harus ingat Al-Quran juga menjelaskan hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, oleh sebab itu jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, setiap acara pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan itu ya, yang mempunyai kelebihan dialah yang menyempurnakan dia. Insya Allah supaya kita ada yang mengatakan itu, mengatakan ini, supaya pengajian kita damai,
tertib, aman, tentram, insya Allah. Kami tidak berpanjang lebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita yang bersama. Kita sebagai warga besar Nahdlatul Wathon, Barisan Hizbullah wabil khusus, mudah-mudahan segala-galanya apa yang diniatkan kita cita-citakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan Pelinggih Sami melaksanakan itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata wa atuz zakah, itu tidak akan bisa Pelinggih Sami kerjakan ya, tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Pelinggih Sami semua mengusahakannya, Pelinggih Sami semua menjalankannya, Pelinggih Sami semua bagaimana supaya hal itu terjadi. Tetapi kekuatan yang paling kuat dari kita semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disampaikan tadi juga, yang mudah-mudahan kami semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Pak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkan. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu akan diri. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pasti nakku taat 1000 menurut imam kompak selalu. Insya Allah. Dan kita wasiat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh, itu wasiat yang barusan tadi yang bacakan, bahwa organisasi ada imamnya, pengurus besar PB namanya, wajib ditaati instruksinya selama berjalan menyelamatkan. Mudah-mudahan kita tetap bisa ringkan langkah kita dalam melaksanakan instruksi. Tak ada artinya organisasi kalau instruksi tak ditaati. Itu namanya bernafsi-nafsi, bernafsu-nafsu membakar diri. Tidak ada gunanya Pelinggih Sami, luar biasa Pelinggih Sami. 2 kirot pahala Pelinggih Sami ini luar biasa. Seandainya itu muncul di dunia, tidak di akhirat, mungkin semua Pelinggih Sami ya akan mendaftar menjadi pasukan, menjadi barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Tapi karena Pelinggih Sami belum lihat, Pelinggih Sami masih menghayal-hayal, membayangkan bagaimana rupanya nanti ini. Kalau anakku masih mengaku bahwa NW organisasimu, pasti nakku taat 1000 menurut imam kompak selalu. Sudah berapa kali Pelinggih Sami taat kepada pimpinan pengurus besar Nahdlatul Wathon? Arak wahsiu atau nikmah? Kurang lebih luar biasa gitu. Bare doang kita kurang lebih niki kurang ya atau lebih nggih. Lamun kurang ya rombok nggih. Lamun lebih ya rombok malik nggih. Dedek sampai 1000 nggih. Lamun bau sejuta nggih. Lamun bau triliun nggih. Dedek 1000 doang nggih. Ya beramal enak nggih dedek siung nggih. Wean nggih. Apalagi nanti Pelinggih ketika ya sudah nanti di terakhir ya pembacaan Pelinggih Sami berdoa dengan doa pusaka gitu. Walaupun Pelinggih Sami semua tadi sudah nyumbang gitu. Kalau masih ya ada di kantong niki, mudah-mudahan Pelinggih Sami masih kayu gitu. Ya supaya tidak sekedar taat 1000 gitu, beribu-ribu gitu. Mungkin sekedar niki yang sampaikan gitu. Ya karena
watan, siap sedia di baris terdepan. Setiap waktu dan kesempatan membela kebenaran, mencegah kemungkaran demi keadilan. Pantang mundur selangkah, tak goyah karena fitnah. Tegak teguh pendirian, kompak utuh persatuan. Hizbullah jadi pandu setia, bulan bintang sinar lima, sinar lima. Bi'aunillah Rabbul Izzati, Hizbullah insyaallah sakti. Berkat keramat Hamzah Wadi, berkat sholatun Nadatain. Hizbullah benteng Maulana, pelindung PD Muktamar Peraya, organisasi beserta warganya, semua asetnya, sekolah madrasahnya dari mara bahaya. Tak lekang kepanasan, tak lapuk kehujanan, tak takut atau gentar, berani karena benar. Hizbullah pengayom amanat Maulana, pokok NW iman dan takwa, iman takwa. Bihaulillahi ta'ala, Hizbullah insyaallah jaya. Berkat keramat Maulana, berkat sholatun Nadatainnya. على السيد المطمطم السليل بالنسب الزكي النبيل والحسب الفخم الجليل، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تلاحق الليل والنهار، وعنا معه أمة. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segenap seluas pujian, datu dengan pujian yang paling tinggi atas segala nikmatnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga orang-orang soleh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kelompok-kelompok yang membela agama Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai silsilah nasab yang paling mulia, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai ketinggian. Begitu juga salawat salam untuk keluarga beliau yang penuh dengan kesucian, penuh dengan kemuliaan. Begitu juga salawat tersebut untuk para sahabat-sahabatnya selama matahari ini terbit, selama siang dan malam berputar. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka semua, dan mudah-mudahan kita juga masuk dalam ridho Allah tersebut bersama mereka. أعود وأقول
خير المقال ما وافق الحال وناكر المحال وخب وأوضع في المجال. ذاكم لقب حزب الله، اسما ومسمى ومؤدا وخصائصا، ولولا أن الزمان يراهقنا ويداهمنا لأفضنا الكلام والبيان في جميع هذه الأغراض، ولكن نكتفي بما لا بد منه، فنقول الحزب هم الرجال المتحزبون المتعصبون الذين ينضحون من منضح واحد ويطعمون من صحفة واحدة، ويؤاخي بعضهم بعضا ويماشي بعضهم بعضا ويهاوي بعضهم بعضا، جماعة متحزبون ينصر بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا على كلمة الحق وسمت الهدى. هذا معنى الحزب. ويكفيهم شرفا شرف الإضافة والنسبة، إذ إنهم ينسبون إلى الله عز وجل. ولا بد من وقفة هنا، ذاكم أن نرفع إيهام الاشتراك اللفظي بعينية النسبة والانتماء، فنقول أحزاب الله مبثوثون في الأرض ما وراء البحر الأجش المهيب، والذين يقطنون هنا واختارهم الله لهذا الإقليم المبارك شتان ما بين ذاك وما بين هذا. والاشتراك اللفظي لا يوجب معنى، فإن هؤلاء عينية الانتماء تدفع عنهم إيهام الاشتراك. ذاكم أن هؤلاء منسوبون لمذهب سني أثري، ألا وهو مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ويدينون الله عز وجل بعقائد أهل السنة والجماعة لا غرو، فشتان بين ذاك وبين هذا. إذن لا يهم أو لا يسبق الوهم إلى بعضهم، سواء كان من الحاضرين أو من الغائبين النائين، ما توهمه تسمية الاشتراك في هذا المقام، فشتان بين الحالين. بارك الله فيك. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita semua nama dari barisan ini yang diberi nama dengan barisan Hizbullah. Ini perlu dijelaskan. Pertama adalah namanya, kemudian maknanya, kemudian kekhususan dan keistimewaannya. Ini semua kalau dijelaskan butuh waktu. Seandainya waktu cukup pada saat ini, maka kami akan menjelaskan sepanjang-panjangnya, selebar-lebarnya. Tapi karena waktu yang sangat singkat, maka saya akan jelaskan sedikit saja inti-intinya. Karena kalimat yang baik itu adalah kalimat yang singkat dan padat. Dari kata-kata Hizbullah ini sudah cukup menjadi sebuah keistimewaan ketika kelompok ini, jamaah ini dinisbahkan, diidhafatkan namanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat Hizbullah.
ini sudah cukup menjadi sebuah kemuliaan, yaitu jamaah ini namanya diidofatkan, disandarkan langsung kepada sang pencipta, yaitu Allah, yaitu Hizbullah. Hizib, kelompok, jamaah adalah mereka yang punya semangat juang tinggi, punya kemauan, jiwa membela, jiwa tolong menolong untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelaskan bahwasanya Hizbullah yang di sini berbeda dengan Hizbullah yang ada di tempat yang lain. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan bahwa Hizbullah yang ada di sini mirip dengan Hizbullah di tempat yang lain yang punya pemikiran-pemikiran mungkin yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Hizbullah yang ada di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Islam, untuk membela agama Allah. Karena Hizbullah yang ada di sini sudah jelas fikihnya adalah fikih Al-Imam Asy-Syafi'i, akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting untuk dipahami. Alhamdulillah, ini adalah Hizbullah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya. Barakallahu fiik. ثم نعود الكلام على بعض الخصائص التي خص الله بها من جرى عليهم هذا اللقب الشريف. ذاكم مضمون ما قرأته على مسامعكم بنتنا التي صدرت المجلس بالتلاوة من آخر سورة المجادلة. قوله عز من قائل علينا، لا شوف أنا مطولها، لا وين رايحة؟ لا تجد. لماذا أطلت النفس في نطق بلا النافية؟ لأن النفي هنا كما قرر المفسرون المحققون يفيد التأبيد بدليل النفي وبدليل لحاق الآية. وسأذكر لكم وجدان الإيمان في قلوبهم مع المبارأة من أعداء الله تعالى ولو كانوا أقرب الأقربين إليهم قعددا. اثنين، وجدان الإيمان في قلوبهم بالله واليوم الآخر. لما لم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اليوم الآخر؟ لأن دروب الشك كثيرا ما تدب إلى القلوب من جهة اليوم الآخر والمعاد. هذا واحد السر في هذا. لا تجد نفي أبدي حكم لازم نازل من السدة القعساء في السماء. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بمعنى لا ينكثون إيمانهم ولا يرتدون عنه أبدا. بدليل قوله بعد أيدهم بروح منه، وعبر بصيغة الماضي لأنها تدل على تحقق الوقوع الوثيق الذي لا يبرح ولا ينفك أبدا. أيدهم ولم يقل أيدهم، دلالة على التحقق الثقيل الذي لا ينفرد ولا ينتقد أبدا. ويدخلهم جنات، قال بروح منه. المراد بالروح على كل حال ليس جبريل. بعض العلماء ذكر لا، هذا تفسير ضعيف. المراد بالروح ما يجريه الله على قلوبهم من شد العزائم وتوثيق الثبات والإيمان الناصح. هذا هو الروح، ليس جبريل. جبريل قد يفسر بالروح في موضع آخر،
ولكن الروح هنا وحياة القلوب بالإيمان والعزائم المؤكدة التي لا جعجعة فيها. هذه بعض الخصائص، وخصائصهم كثيرة لا نطيل الكلام عليه، ولكن يكفي هذان المعقدان في الكلام على خصائص حزب الله. بارك الله فيكم. Kemudian beliau menjelaskan pada saat ini, yaitu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan gelar Hizbullah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kelebihan yang ada pada nama Hizbullah itu tadi sudah dibaca ayatnya oleh Al-Ustazah Al-Qari'ah, yaitu akhir daripada surah Al-Mujadilah yang diawali dengan kata-kata la. La itu dibaca panjang, kata beliau, dibaca panjang sampai beliau mengangkat tangannya tadi panjang. Kenapa? La di sini bukan la nafiyah biasa. Artinya la ini adalah la ta'kid an-naf abadi, dan tidak akan mungkin dijumpai ya selama-lamanya satu kaum yang benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW. Ada kaum yang mencintai Allah, mencintai Nabi, dan benar-benar percaya dengan kehidupan akhirat. Untuk apa? Untuk keluar dari garis iman tersebut, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar imannya kuat, kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Nabi, dan benar-benar percaya dengan adanya hari akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka dengan ruh. Ruh di sini adalah iman yang kuat sekuat-kuatnya. Mereka itulah adalah Hizbullah humul ghalibun, yaitu kelompok-kelompok yang membela agama Allah yang akan selalu mendapatkan kemenangan. Ini adalah bagian daripada kelebihan dari nama Hizbullah. ثم قال المولى الحق سبحانه وتعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تكفل الله لمن قام بقلبه الإيمان التام بالله عز وجل واليوم الآخر والمبارأة من أعداء الله المناصبين العداوة لدين الله بهذه المنحة وهذه العطية الجزيلة. ذاكم دخولهم الجنان وأن يحل عليهم الرضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال أولئك حزب الله. أولئك أشار إليهم باسم الإشارة الدال على البعد، إشارة إلى عزة مقامهم وبعد مكانهم، نعم، وبعد علو مرتبتهم في السالكين إلى الله عز وجل. أولئك هكذا وأولئك هم المفلحون. هنا ذكر المولى الحق سبحانه وتعالى، أعاد
اسم الإشارة وكرره مرة أخرى وقال وأولئك إشارة إلى بعد منازلهم. نعم، وعزة مقعد حضورهم لدى المليك الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة. هم المفلحون، هذا نسميه توكيد ضمير الفصل جاء بين المبتدأ والخبر ليفيد الحصر التوكيدي، أي كأن الناس لا يوجد فيهم فلاح إلا هؤلاء الذين هم موسومون بحزب الله. والفلاح البقاء، لغة العرب الفلاح البقاء في الخير والمكث في البركة، يبقون في الخير ويمكثون في الخير حتى يتوفاهم الله على ذلك كما أسلفنا. إن لا تفيد النفي التأبيدي، ويلقوا ربهم على ذلك ويمضوا إلى ربهم ظاهرين. وهذا ما قلناه كل من كثر وضئيل وفسيل وقليل من كثير، ولو سمحنا لقريحتنا بتغطية خصائصهم لما كفانا الزمان المحدد لنا بإذن الله تعالى. ثم قال selanjutnya beliau memberikan bisyarah, kabar gembira untuk kita semua. Mudah-mudahan kita masuk dalam bisyarah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang beliau jelaskan tadi, bahwa di antara kandungan-kandungan makna Hizbullah atau kekhususan dan keistimewaan nama Hizbullah itu, yaitu barang siapa yang benar-benar beriman, benar-benar imannya kuat dalam hatinya, mencintai Allah, mencintai Nabi, membela Allah, membela Nabi, dan benar-benar percaya dengan kehidupan akhirah yang kekal abadi, lalu menjauhkan diri mereka dari pengaruh-pengaruh orang-orang kafir, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah dijanjikan untuk masuk ke dalam surga. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah mulia di dalam surga. Di dalam ayat tersebut disebut, diulangi beberapa kali kata-kata ulaika. Ulaika yang pertama adalah ulaika humul ghalibun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan tetap menang, sukses. Lalu yang selanjutnya ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam keberuntungan, kesuksesan dan keselamatan. Al-falah, kata-kata al-falah itu beliau jelaskan tadi, al-baqa'u fil khair wal barakah, yaitu kelompok yang tetap dalam kebaikan dan keberkahan. Itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Hizbullah. Mereka adalah orang-orang yang akan tetap hidup dalam keberkahan, dalam kebaikan, dan dalam kemenangan. Maka ini adalah bagian kecil dari apa yang ada pada nama Hizbullah itu, yang ada di dalam ayat Al-Quran ini. Pada ayat ini 2 kali diulangi kata-kata ulaika, ulaika. Ini diulangi 2 kali. Kata beliau, ini namanya adalah taukidul hasr, dikuatkan berkali-kali, tapi tujuannya adalah untuk membatasi, seolah-olah yang beruntung itu hanya mereka saja. Yaitu makna daripada wa ulaika humul ghalib wa ulaika humul muflihun. Ini sebagian kecil dari yang sangat kecil dari makna yang ingin saya sampaikan. Seandainya ada waktu, maka saya akan jelaskan sepanjang-panjangnya, kata beliau. ثم أقول لكم دونكم هذه موارد نفحات الله التي خص بها حزب الله، ومن تشرف وانتسب لقبا واسما وهوية
إلى هذا اللقب ومضمونه ومغزاه، فكل يأخذ بقدره وكل يرتشف بمراشفه وكل يغرف بمغرافه وحسب إيمانه وحسب حاله. وها نحن قد تجلببنا بجلبابهم وتدفعنا بدثارهم هذا وتحلينا بحلاهم، وها نحن نبذل الود خالصا والولاء ناصعا لمولاتنا وسيدتنا الحاجة ريحان لطف الله بها وشفاها وشرفها ورضي عنها، وكذا إلى نجلها الأكرم الأبر الأرشد مولانا الشيخ زين الدين الثاني لطف الله به وكان الله له بمنه وتأييده ونصره، وكفاه الغوائل وكفاه المكاره وسدده وأخذ بناصيته إلى الحق المبين. نبذل لهم هذا الولاء وهذا الحب المصافى وهذا النصح الخالص ما لم يغيروا رسما وما لم يناكروا واسما. Kemudian beliau melanjutkan sedikit yang ulangi apa yang beliau sampaikan tadi. Ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang masuk dalam ayat tadi, yaitu membela agama Allah dengan iman yang kuat, yang disebut dengan Hizbullah dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang bahagia, akan masuk surga. Allah tempatkan di tempat yang tinggi, dan mereka nanti di akhirah akan memandang wajhatul zat Allah yang maha mulia. Inilah yang kita harapkan. Lalu beliau mengatakan apa yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian daripada nafahat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Kemudian beliau mengatakan barang siapa atau siapa saja yang menisbahkan dirinya dengan nama Hizbullah yang ada dalam Al-Quran, baik itu dijadikan sebagai namanya sendiri atau menjadi nama kelompoknya, maka masing-masing akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat dan keyakinannya. Saya ini, kata beliau, menggunakan rompi Hizbullah juga, kata beliau, ya. Jadinya saya ini menggunakan seragam Hizbullah. Apa tujuan saya? Saya ingin mendapatkan bagian dari nama Hizbullah itu yang sudah disebut dalam Al-Quran, dan ini sebagai ungkapan rasa cinta saya kepada Ummuna sebagai pendirinya. Ya, mudah-mudahan hubungan kasih sayang ini tidak terputus dengan apa saja, kata beliau. Dan itu juga, begitu juga sebagai ungkapan rasa cinta saya kepada keturunan beliau, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Az-Zani. Ini adalah rasa cinta yang bersih, kata beliau. Bukan ada bukan ada dorongan dari itu ini, tapi ini adalah ungkapan hati saya yang cukup dalam, ingin mengungkapkan rasa cinta saya kepada, pertama kepada Ummuna As-Salihah, kalau beliau memberi nama As-Salihah ya sebagai tambahan, dan kepada Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Az-Zani. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dari segala macam bahaya dan gangguan. Amin ya rabbal alamin.
ثم إن هذا الجناح التابع لجمعية نهضة الوطن الدينية الإسلامية إنما هو جناح خدمي همه الشاغل وشغفه الواصل الخدمة وبث المحبة والأخوة ونصرة الضعفاء، إغاثة الملهوفين ونصرة المستضعفين. فشغله خدمي سلمي لا يمت إلى شيء من المكاره والقبائح التي تركنا اليوم بصلة أبدا، بل هو منها براء براء براء. إنما همه أن ينصر المستضعفين وأن يخدم في مرافق هذه الجمعية الواسعة، فهو نعم النصير ونعم العضيض ونعم المرتفق رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكر ذلك القرآن الكريم. إذا ندعو لهم إن شاء الله تعالى سبحانه وتعالى، اللهم انصرهم وأيدهم وخذ بنواصيهم إلى الحق المبين، واجعلهم رحمة على من يلو، وانفع بهم الخضراء والغبراء يا رب العالمين، وكن لهم عضدا ونصيرا يا رب العالمين، وخذ بنواصيهم إلى الحق المبين وإلى السمت الصالح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله للجميع لمن حضر ولمن سمع ولكل مسلم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسترهم واجبرهم ونور قلوبهم وأصلح شؤونهم ويسر مطالبهم واصرف أوجاعهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم وانصر بهم ولا تنصر عليهم، وأعطهم لمسكنتهم، أعطهم ولا تحرمهم، أكرمهم ولا تهينهم، زدهم ولا تنقص، آثرهم ولا تؤثر عليهم، وامكر لهم ممن بغى عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. ولا زالت العوافي بنا وبكم لازبة، المكاره والمساوئ عنا وعنكم عازبة في العاجل والعاقبة. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan pandangan saya, penglihatan saya, pengamatan saya selama ini bahwasanya organisasi Nahdlatul Watan, madrasah-madrasah Nahdlatul Watan, kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang dibina oleh Nahdlatul Watan, tujuan utamanya adalah al-khidmah, pengabdian. Itu yang saya lihat. Yang kedua, wabasul mahabbah, menebarkan rasa kasih sayang sehingga mereka membantu orang-orang lemah, membantu orang-orang miskin, membuat panti asuhan dan lain-lain. Ini adalah salah satu yang menjadi program utama yang ada di Nahdlatul Watan. Dan yang sangat penting yang menjadi programnya adalah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melihat di organisasi ini ada kepentingan-kepentingan dunia yang mereka kejar. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin membela agama Allah, bagaimana agama Allah ini tersebar di muka bumi ini. Oleh karena itu saya doakan mudah-mudahan semua selalu dalam pemeliharaan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dipelihara. Mudah-mudahan perjuangan ini terus berjalan dengan baik dan Allah memberikan kesuksesan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian doa beliau yang panjang tadi ya tentu tidak. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Watan, pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, Umuna Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kita doakan beliau agar beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan,
dan dipanjangkan umur beliau agar terus bisa mendoakan dan membimbing kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan otonom, yaitu barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, untuk menjaga organisasi Nahdlatul Watan di masa kepemimpinan beliau sejak Muktamar ke-10 di Praia. Umuna juga mendirikan banyak madrasah. Ada ratusan madrasah yang beliau dirikan sebagai ketaatan beliau kepada ayahanda beliau. Beliau tetap menjaga organisasi yang didirikan oleh ayahanda beliau, karena itu adalah amanah. Karena hanya ada satu organisasi yang didirikan oleh Ninidah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Pimpus PG NW, itu supaya kita mengingat bahwa Nini Maulana Syekh mendirikan 2 induk madrasah, yaitu Madrasah NWDI dan Madrasah NBDI. Alhamdulillah, barisan Hizbullah niki sangat luar biasa, gairah pelungguh kami sangat luar biasa. Seluruh badan otonom yang ada di organisasi Nahdlatul Watan semuanya tergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Luar biasa umumnya, luar biasa. Untuk itu yang tunas pelungguh kami setiap habis sholat 5 waktu tetap bacakan beliau Fatihah nggih, biar beliau selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umur beliau nggih, agar terus bisa mendoakan dan bersamai kita dalam berjuang di Nahdlatul Watan. Sanggup belum, Bu? Sanggup enggak? Dari hati atau dari mulut nggih? Sampurun. Yang tunas nggih, kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa itu jangan hanya di mulut. Kadang-kadang banyak yang berdoa di depan orang, banyak mendoakan orang, tapi belum tentu hatinya ikut mendoakan. Beda di mulut, beda di hati. Lisanul hal laisa min lisanil maqal. Nggih. Kalau pelungguh sami berdoa sungguh-sungguh nggih. Dari hati nggih, untuk Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Sangat luar biasa beliau mempersatukan kita di dalam Hizbullah. Pelungguh sami semua yang tergabung di Hizbullah berarti sudah menjadi warga Nahdlatul Watan. Karena niat beliau hanya satu, untuk organisasi Nahdlatul Watan. Alhamdulillah, syekh-syekh kita niki semuanya minta untuk bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Sangat luar biasa nggih. Siapa yang luar biasa? Umunah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau tetap membimbing kita dalam berjuang. Beliau tetap menasihati kita dalam berjuang. Beliau tetap mendoakan kita. Beliau tetap menjaga agar kita selalu berada di track, selalu berada di jalur, selalu berada di jalan Nahdlatul Watan, tidak berada di jalan-jalan yang lain atau jalan-jalan yang tidak jelas. Itulah Umunah yang luar biasa. Sampai hari ini beliau selalu mendoakan kita dalam berjuang. Beliau selalu mengingatkan kita bagaimana kita berjuang. Kalau tidak, beliau bilang tidak. Umunah itu sangat luar biasa, gitu. Sampai hari ini, kalau beliau bilang iya, iya. Kalau beliau bilang tidak, tidak. Jadi beliau sangat tegas. Sampai hari ini beliau tetap tegas dalam perjuangan di Nahdlatul Watan. Itulah Umunah Al-Mujahidah As-Salihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Itu makanya alhamdulillah yang selalu menyematkan nama beliau di semua tempat, supaya kita tetap mengingat beliau. Setiap kita mengingat suatu tempat, kita mengingat beliau. Mungkin pelungguh kami ada yang lupa, di situ kita mengingat beliau, di situ pelungguh kami doakan beliau agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur beliau, serta beliau selalu dilindungi. Nggih. Kenapa yang bilang beliau selalu dilindungi? Ada saja, ada saja orang-orang yang tidak suka. Karena keteguhan hati beliau, karena ketegaan hati beliau untuk menjaga dan memperjuangkan Nahdlatul Watan. Sangat luar biasa. Makanya lapangan ini
namanya beliau nggih. Nggih. Nggih, nama lapangan ini Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Begitu juga di IAIH kemarin di saat Muswil juga yang meresmikan auditorium Umuna As-Solihah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Jadi semua tempat harus kita abadikan nama beliau, supaya kita mengingat perjuangan beliau yang luar biasa gigihnya yang sampaikan kemarin di acara master mahasiswa IAIH NW Lombok Timur yang berjumlah 1.223 mahasiswa baru di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Lombok Timur. Itu yang sampaikan, mari kita mengikuti keteguhan, kegigihan Umuna dalam berjuang. Umuna sangat gigih menjaga muruah organisasi Nahdlatul Watan. Beliau sangat gigih untuk memperjuangkan peninggalan dari ayahanda beliau, ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau selalu menjaganya. Beliau tidak butuh pencitraan, beliau tidak butuh sanjungan, tapi beliau ikhlas karena beliau hanya menginginkan ketaatan. Beliau hanya menginginkan agar ngiring ayahanda beliau, ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid masuk surga digaris. Itu yang selalu membuat semangat beliau berjuang di Nahdlatul Watan. Oke, walaupun Pulmu Sami tahu yang sering saya sampaikan, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Umuna tetap setia. Umuna setia kepada Nahdlatul Watan. Umuna tidak pergi dari Nahdlatul Watan, selalu berada di Nahdlatul Watan walaupun beliau terusir dari desa kelahirannya. Itulah Umuna kita, nggih. Umuna selalu berpidato semasa menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Watan. Beliau selalu bilang anak-anakku di situ. Berarti Umuna menganggap kita semuanya anak. Sudah kewajiban Pelunggu Sami untuk berbakti kepada ibu. Siap Pelunggu berbakti? Siap Pelunggu? Siap Hizbullah? Siap jaga NW? Siap jaga aset NW? Dimanapun berada? Ada yang takut? Ada yang takut tidak? Semua berani? Kita berani karena kita benar. Kita berani karena membela peninggalan ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hati kita untuk membela kebenaran, untuk membela peninggalan ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Caci makian itu adalah sebagai vitamin bagi kita. Jangan takut dicaci maki. Kalau masih takut dicaci maki, jangan jadi warga NW. Warga NW tidak takut dengan caci maki. Kita membela kebenaran, kita membela hak dari ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Itulah fungsinya Hizbullah. Hizbullah harus lebih bersemangat, ya. Siap. Panglimanya semangatnya luar biasa. Panglimanya semangatnya luar biasa. Korda-korda semuanya semangatnya luar biasa. Pasukan inti semangatnya luar biasa. Jamaah Nahdlatul Watan yang tergabung dalam Hizbullah juga semangatnya harus luar biasa. Tulab juga, tolibat, santri-santriwati harus luar biasa dalam membela kebenaran, dalam membela Nahdlatul Watan. Jelas? Jelas nih? Kan ya bahasa ini Maulana Syekh di dalam wasiat beliau. Nabi bahasa beliau? Nabi bahasa beliau? Ya? Apa kata beliau? Nahdlatul Watan ciptaan ayah. Terus? Apa kata beliau di situ? Amanat, nggih. Tahu belum nama amanat? Kita harus menjaga sebuah amanah. Kita harus menjaga sebuah kepercayaan. Itu amanah. Nahdlatul Watan itu amanah. Amanah dari pendirinya, dari guru kita semua. Ini dah Al-Maqrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin
Abdul Majid. Kita disuruh menjaga Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon sudah diamanahkan kepada kita untuk dijaga, untuk dikembangkan di Nusantara, dan alhamdulillah Nahdlatul Wathon sampun berada di 34 provinsi. Sudah kita kembangkan. Alhamdulillah Umunah sudah mempersiapkan untuk menjaga Nahdlatul Wathon, yaitu Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Luar biasa enggak Umunah di situ? Luar biasa. Kita contoh nggih kegigihan beliau nggih jamaah. Nggih, sanggup belum Bu? Kita harus contoh, kita harus jaga. Kita harus jaga nama baik Nahdlatul Wathon. Ya, kita harus tetap berada di satu barisan. Kita harus tetap berada di barisan ini Maulana Syekh. Kenapa saya bilang barisan ini Maulana Syekh? Karena Nahdlatul Wathon itu karya ini Maulana Syekh yang jelas dijaga oleh pendirinya. Siapa yang jaga Nahdlatul Wathon? Pendirinya. Bersama guru-guru beliau, ada Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Sidi. Itu yang menjaga Nahdlatul Wathon. Kalau kita di sini sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai barisan keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, menjaga dari zahir. Beliau menjaga dari doa. Beliau menjaga dari alam sana. Dijaga. Selalu dijaga murah Nahdlatul Wathon. Tinggal bagaimana kita merapatkan barisan nggih, tetap kompak, utuh, bersatu. Nggih, tanggap lu nggih, tetap saya jaga nggih. Nggih, kalau ada pengajian hadir nggih. Pengajian di pesantren Syekh Zainuddin pada hari Jumat dan hari Ahad. Pelunggu kami hadir. Alhamdulillah yang dapat laporan juga sangat banyak pelunggu kami yang baru bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Saya ucapkan tampiyasih, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung menjadi keluarga besar barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Selamat bergabung juga menjadi warga Nahdlatul Wathon. Semoga bergabungnya pelunggu kami tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ngiring ini dah al-Baqurullah Maulana Syekh untuk masuk surga bigarisa seperti doa beliau yang berdoa bukan tiang. Ini Maulana Syekh pendiri organisasi Nahdlatul Wathon mendoakan kita agar seluruh warga Nahdlatul Wathon, bahasa beliau Nahdlatul Wathon disingkatnya NU, agar seluruh warga Nahdlatul Wathon baik yang sudah dilahirkan bahasa beliau maupun yang belum dilahirkan agar masuk surga bigairi. Jadi sampai akhir dunia ini ada yang baru lahir dia menjadi warga Nahdlatul Wathon, insya Allah dia masuk surga bigairi. Berarti itu niat ini Maulana untuk menjaga kita warga Nahdlatul Wathon. Sudah sepantasnya kita selalu berada di barisan organisasi Nahdlatul Wathon. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, yang tunas maaf, sebagaimana